Saudara, kita jumpa lagi dalam merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam tema malaikat bagian yang keempat. Ini khusus pelayanan malaikat di bumi bagi anak-anak kecil. Pelayanan malaikat di bumi masa kini khususnya bagi anak-anak kecil ditulis dalam Matius 18 ayat yang ke-10 sebagai berikut. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di sorga. Ini adalah perkataan Kristus sendiri. Jika kita hubungkan dengan Ibrani pasal 1 yang ke-14, firman Allah berkata bahwa malaikat yang makhluk roh itu adalah roh-roh yang diperintahkan Allah untuk melayani orang-orang yang harus menerima keselamatan. Ternyata bahwa Allah memiliki kasih sayang yang sangat besar bagi anak-anak yang lemah ini. Jangan coba-coba menyakiti dan menelantarkan mereka. Malaikat mereka selalu memandang wajah Bapa di surga. Malaikat itu penuh dengan mata, seperti dituliskan dalam Wahyu pasal 4 ayat yang ke-6. Dan bagaimana Gabriel, malaikat jenderal itu, yang adalah pemimpin dari pembawa berita ke bumi, ketika akan memberitahu bahwa Yohanes Pembaptis akan lahir melalui Elizabeth yang mandul, Gabriel turun memberitahu Zakaria dalam Lukas 1 ayat ke-19. Dengan kata lain, malaikat selalu sigap memenuhi tugas Allah. Penugasan yang khusus dari Allah, seperti seorang hamba yang selalu memandang kepada tangan tuannya. Demikian dilukiskan malaikat, kesigapan dari malaikat untuk melaksanakan perintah Allah. Ia siap datang dan pergi sesuai dengan perintah yang diberikan oleh Allah. Demikianlah mata para malaikat itu selalu memandang kepada wajah Bapa, bagaikan seorang pelayan memandang kepada tangan tuannya. Demikian malaikat diilustrasikan. Ia selalu memandang wajah Bapa untuk siap melaksanakan kehendak Bapa. Dikatakan bahwa para pembawa pesan yang bersayap ini selalu sigap, siap, cepat terbang menunaikan tugasnya, terbang ke sana kemari bagaikan kilat, dikatakan dalam Yehezkiel 1 ayat 14. Saudara, jika kita ingin memandang wajah Allah dalam kemuliaan yang akan datang, ketika kita dibangkitkan, ketika kita sudah meninggal, kita akan memandang wajahnya. Maka kita harus belajar memandang wajah Dia, wajah Bapa dari sekarang. Dengan apa, saudara? Dengan selalu siap melaksanakan perintah-perintahnya seperti yang ditunjukkan oleh malaikat makhluk roh ini. Penjagaan malaikat terhadap anak-anak adalah bahagian dari rencana penyelamatan Yesus untuk anak-anak. Penugasan malaikat dilakukan melalui perantaraan Yesus. Karena melalui Yesuslah malaikat-malaikat dipersatukan untuk melayani anak-anak. Jadi anak-anak tidak boleh direndahkan. Karena untuk itulah Ia datang menyelamatkan mereka yang sesat, yaitu anak-anak kecil yang tersesat di jalan mereka sendiri. Yesaya 66 ayat 2. Semua manusia dikasihi oleh Allah, termasuk anak-anak yang sering kali kita tidak perhitungkan. Bapa tidak menghendaki seorang pun dari mereka tersesat. Matius 10 ayat yang ke-14. Demikian yang Yesus katakan. Tidak seorang pun pula dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Yohanes 10 ayat 28. Nah, bagi para orang tua yang masih mempunyai anak-anak kecil, balita sampai 6 SD, bagi para guru sekolah minggu, juga bagi para opa dan oma, opung,
yang mendapat tugas menjaga cucu, pertama, camkan pengajaran ini baik-baik. Bahwa setiap anak-anak kecil mempunyai malaikat. Malaikat yang adalah makhluk roh itu sebagai pelindung, sebagai penjaga, yang sigap melaksanakan perintah Allah bagi penyelamatan anak-anak. Jangan macam-macam terhadap mereka. Yang kedua, saudara sebagai orang tua, saudara sebagai guru yang dipanggil oleh Allah untuk melayani di sekolah minggu, saudara sebagai opa dan oma yang diberi tanggung jawab membesarkan cucu, saudara adalah malaikat. Saudara adalah pemimpin yang dapat dilihat oleh anak-anak ini. Kalau yang tadi makhluk roh, malaikat makhluk roh, ia tidak dapat lihat, tapi ia dapat rasakan pemeliharaannya. Saudara dapat dilihat. Jadilah malaikat, jadilah pemimpin yang taat pada perintah Allah, sama seperti malaikat makhluk roh itu, sehingga bersama-sama dengan malaikat makhluk roh itu, rencana penyelamatan Allah bagi anak-anak terpenuhi. Jangan menyesatkan mereka. Dan yang ketiga, bagi anak-anak semuanya yang mendengar renungan ini, ingat kalian disayangi dan dikasihi oleh Allah. Ada malaikat makhluk roh yang selalu memandang wajah Bapa di sorga dan sigap melaksanakan perintah Allah bagi penyelamatan. Kalau kamu takut, kalau kamu perlu sesuatu, berserulah kepada Allah. Belajar memanggil namanya. Pasti ia menjawab kamu. Amin.